Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok B LB2 yang terdiri dari 7 mahasiswa. Yang pertama, Anggi Alfaini, Sinta Julianti, Retna Eltira Drisa, Emi Laksmi Zahara, Fatihatur Widya Nabila, Mita Febriani, dan Umi Hansamal. Di sini dosen pembimbing praktikum Ibu Anjarwati SSIT MPH, tugas mata kuliah Promosi dan Prevensi Kebidanan, Program Studi S1 Kebidanan Universitas Aisyah Yogyakarta. Halo Bunda, sudah sejauh mana persiapan persalinannya? Persalinan adalah proses penggerakan keluar janin, plasenta, dan membran dari dalam janin melalui jalan lahir. P4K atau yang biasa dikenal dengan Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi merupakan program yang sudah lama ada sejak program Safe Motherhood dan program kesehatan ibu dan anak ditujukan untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Tujuan P4K adalah meningkatkan cakupan dan mutu pelayanan bagi ibu hamil dan bayi baru lahir melalui peningkatan peran aktif keluarga dan masyarakat dalam merencanakan persalinan yang aman dan persiapan menghadapi komplikasi dan tanda bahaya kebidanan bagi ibu sehingga melahirkan bayi yang sehat. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi bahkan mencegah terjadinya kematian adalah melakukan persiapan persalinan ibu hamil, diharapkan dapat mempersiapkan persalinannya dengan aman. Persiapan persalinan dapat dilakukan pada trimester 3 kehamilan. Kehamilan trimester 3 seringkali disebut periode menunggu dan waspada karena ibu sudah merasa tidak sabar menunggu kelahiran bayinya dan mulai khawatir dengan dirinya dan bayinya pada saat melahirkan. Pada saat itu juga merupakan saat persiapan aktif untuk menunggu kelahiran bayi dan menjadi orang tua. Persiapan persalinan merupakan bagian terpenting dari proses persalinan yang ditujukan untuk meningkatkan kesehatan optimal menjelang persalinan dan segera dapat memberikan laktasi. Hal-hal yang perlu dipersiapkan saat persiapan persalinan: kesiapan fisik, persiapan psikologis, persiapan penolong dan tempat bersalin, persiapan pendamping, persiapan finansial, persiapan transportasi, persiapan calon donor darah, persiapan perlengkapan ibu dan bayi. Yang pertama, kesiapan fisik yang dapat dilakukan oleh ibu hamil dalam menghadapi persalinannya yaitu melakukan kontrol rutin, mempersiapkan dan menjaga nutrisi, menjaga pola istirahat yang cukup, menjaga kebersihan diri, menjaga kebersihan payudara untuk persiapan laktasi, dan melakukan aktivitas yang ringan. Yang kedua, persiapan psikologis merupakan suatu keadaan mempersiapkan psikis ibu hamil menjelang persalinan, di mana ibu menerima kondisi kehamilannya serta ibu siap menerima peran dan tanggung jawab yang lebih besar sebagai seorang ibu dalam merawat anak dan keluarganya, serta mempersiapkan mental menjelang proses persalinan penting dilakukan agar pencapaian peran ibu dapat terwujud secara maksimal. Dan ibu siap secara psikis dan mental apabila dalam persalinan menghadapi komplikasi persalinan. Dan juga penting dukungan spiritual untuk selalu berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kelancaran dan keselamatan persalinannya. Yang ketiga, menentukan tempat persalinan dan penolong persalinan. Ibu dan keluarga dapat menentukan tempat persalinan seperti di Polindes, di puskesmas rawat inap, bidan praktek swasta, di rumah bersalin, di rumah sakit terdekat yang disesuaikan dengan kondisi ibu hamil, dan penolong persalinan oleh tenaga kesehatan terampil yaitu dokter spesialis kandungan dan bidan. Yang keempat, pendamping persalinan. Persiapan pendamping dalam upaya penerapan program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi atau yang biasa disebut dengan P4K.
Peran pendamping dalam persalinan adalah untuk memberikan dukungan kepada ibu berupa dukungan fisik, dukungan psikis, dukungan instrumen, serta dukungan informasi sehingga ibu dalam keadaan siap menjelang persalinannya dalam menentukan orang yang akan mendampinginya selama proses persalinannya nanti. Yang kelima, persiapan finansial. Persiapan finansial merupakan suatu rencana persalinan yang penting, termasuk rencana bila terjadi komplikasi. Mempersiapkan alat pelindung diri ibu maupun pendamping, jadi ibu dan suami harus benar-benar mempersiapkan kartu BPJS dan juga dana pribadi agar mencukupi untuk biaya persalinan ataupun saat terjadinya komplikasi yang tidak diinginkan. Yang keenam, bagaimana transportasi ke tempat tenaga kesehatan dan ke tempat bersalin tersebut? Transportasi perlu dipersiapkan untuk mencegah terjadinya keterlambatan menuju tempat persalinan bila terjadi komplikasi persalinan. Pemilihan jenis transportasi yang akan digunakan berdasarkan pertimbangan jarak tempat bersalin dari rumah, sehingga ibu hamil beserta keluarganya dalam keadaan siap kendaraan roda 2 seperti sepeda motor atau roda 4 seperti ambulans maupun mobil pribadi untuk menuju ke tempat bersalin atau tempat rujukan. Yang ketujuh, calon donor darah. Persiapan donor darah perlu dilakukan oleh setiap ibu hamil karena setiap proses persalinan yang fisiologis dapat menjadi patologis. Bila sewaktu-waktu terjadi komplikasi, maka sudah tersedia calon donor dengan golongan darah yang sesuai untuk mendonorkan darahnya kepada ibu dan tidak terjadi keterlambatan. Sehingga ibu hamil dalam keadaan siap dengan calon donor darah, baik itu dari keluarga, suami, maupun teman yang sesuai dengan golongan darah ibu, serta calon donor darah yang memenuhi syarat sebagai seorang pendonor darah. Yang kedelapan, persiapan perlengkapan ibu dan bayi. Persiapan perlengkapan ibu dan bayi bertujuan untuk tetap menjaga kenyamanan ibu dan bayi setelah proses persalinan. Ibu bersalin beserta keluarganya tidak akan kebingungan atau berkemas-kemas lagi untuk mencari perlengkapan ibu dan bayi yang harus segera dibawa ke tempat bersalin. Ibu dalam keadaan siap di mana ibu telah mempersiapkan perlengkapan ibu dan bayi seperti baju ibu yang longgar berisi, kancing di depan, handuk, waslap, sabun, celana dalam, kain panjang, peralatan mandi, perlengkapan rambut, serta bra khusus untuk menyusui. Perlengkapan bayi seperti handuk, selimut tebal, penghalas kain, baju bayi, popok, kaos kaki, sarung tangan, topi serta perawatan sehari-harinya.